Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya dapatkan dari treat horornya Mas Restu Wiraatmaja yang menceritakan sebuah santet yang menyakitkan untuk seorang wanita. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Seorang wanita dengan rambut kusut dan kering ditemukan hampir menggantung dirinya setelah kedua orang tuanya menganggapnya gila. Padahal wanita itu terkena buhul rikmo. Apa itu buhul rikmo? Sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa dengan perkebunan jati yang mengelilinginya nampak berdiri penuh dengan kengerian. Suara langkah kaki yang menginjak dedaunan kering berjalan ke arah gubuk tersebut. Di tangannya sudah terpegang beberapa helai rambut seorang wanita. Foto cantik wanita tersebut hingga potongan kain kafan. Pria yang terpesona dengan kecantikan wanita itu mulai tidak terima ketika harga dirinya diinjak-injak oleh wanita yang dicintainya. Dia mengadu nasib dan mencoba menghakimi wanita itu ke seorang dukun. "Mbah, saya mau santet wanita ini." "Hmm, siapa namanya?" "Surti binti Surman." Pria itu mengeluarkan kresek hitam berisi segebok uang. Dia menyerahkannya secara cuma-cuma ke dukun itu untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan rasa sakit yang setimpal kepada wanita yang dulu pernah dicintainya. Dukun itu tersenyum bahagia. Gigi-gigi kuningnya menunjukkan tanda kesanggupannya dalam menyantet seorang wanita yang bernama Surti itu. Seakan pekerjaannya harus dikerjakan, kedua tangan dukun itu langsung mengambil benda-benda yang dirasa menjadi jembatan untuk santetnya itu. Rambut dari wanita yang bernama Surti akan menjadi jembatannya. Dia akan menjadi orang paling menderita, dan kamu akan menikmati penderitaannya. Hahaha. Satu hari kemudian, seorang wanita dengan rambut yang tak terurus berteriak dan melolong kencang seperti anjing di pojok kamar. Kedua tangannya terluka parah, bengkak, dan tepat di pergelangan tangan terdapat bekas cakaran. Mulutnya terus mengeluarkan air liur yang berbau busuk. Akan tetapi, tiap kali ada orang-orang yang membuka pintu kamarnya, ia menolak orang-orang datang ataupun sekedar menjenguknya. Dalam kegelapan malam dan lembabnya kamar, wanita itu terus berteriak, "Aku bakal mati. Kamu juga akan mati. Kita semua akan mati." Wanita itu bernama Surti. Dia adalah anak pertama dari pasangan suami istri Surman dan Rokaya. Sebagai anak pertama, Surti menahan beban yang sangat besar. Dia sempat bekerja paruh waktu bersama dengan bibinya, Hamidah. Akan tetapi, hanya dalam berkisar 2 minggu saja, perilaku Surti berubah dengan cepat seperti orang kesetanan. Tiap surup tiba, dia selalu mengamuk, mencakar pergelangan tangannya sendiri, dan berteriak kencang kalau dirinya melihat Surti yang lain dengan wajah menyeringai seperti orang yang sedang mengejek.
akan penderitaan yang sedang dialami Surti. Sang ibu, Rokaya, telah berusaha menyadarkan Surti dengan berbagai macam. Tak ayal, dia bahkan membawa Surti ke psikolog untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selama berada di masa transisi itu, Surti dicecar beberapa pertanyaan oleh psikiater terkait dengan sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Aku ini nggak gila, Bu. Aku nggak gila. Aku ini waras," ucapnya tiap kali psikiater ini memberikan pertanyaan. Surti selalu menanggapinya dengan kalimat-kalimat pembelaan. Sorot matanya yang memelas seperti memohon-mohon kepada psikiater bahwa dirinya tidak gila dan masih bisa berkomunikasi dengan baik. Akan tetapi, ada masanya Surti terkadang kehilangan kontrolnya. Di dalam tubuhnya seperti ada tubuh lain yang sewaktu-waktu menggantikan posisinya sesaat. Di saat posisinya tergantikan, Surti akan tertawa sambil memaki-maki psikiater itu. Puncak paling mengerikan tatkala Surti terduduk di dekat psikiater lalu berkata sesuatu. "Aku bakal mati. Kamu juga akan bakal mati. Kita semua di sini akan mati." Tangan Surti mulai bergerak. Perlahan ia menatap psikiater. Lalu, plak, plak, Surti menampar wajahnya sendiri sambil tertawa kegirangan. Awalnya tamparan itu sangat lamban dan pelan. Seiring berjalannya waktu, tamparan itu semakin cepat dan keras hingga membuat psikiater itu ketakutan. Psikiater itu mencoba menghentikan tindakan Surti. Akan tetapi, tubuh psikiater itu didorong hingga terjungkal tepat di hadapan Surti. Surti masih melanjutkan aksinya, menampari wajahnya sendiri dengan tertawa kegirangan. Dia terus menampari wajahnya sampai akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri. Sore itu seorang wanita berjalan mengendap-endap ke arah rumah Surti. Dia menatap sekeliling lingkungan yang padat penduduk, namun tampak sepi aktivitasnya. Hamidah, bibi Surti, berniat untuk menjenguk Surti yang baru dipulangkan dari tempat psikiater, tempat di mana dirinya baru saja mendapatkan sebuah perawatan khusus. Hamidah menemui Rukaya, seorang sang kakak. Ia kemudian menyalami tangan sang kakak yang sudah lemas dan sedikit berkeringat itu. Sosok mata Rukaya penuh kesedihan. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi agar anaknya bisa disembuhkan. "Surti gimana, Mbak?" "Dia belum ada perubahan. Psikiater itu hanya memberikan obat penenang sesaat." "Aku boleh jenguk?" "Iya, silahkan." Hamidah melangkah maju ke kamar Surti. Kamar yang dengan pintu bertuliskan kalimat perintah sebelum masuk, "Jangan lupa ucapkan salam." Hamidah hanya tersenyum. Dia tahu ponakannya sangat tersiksa dan merasakan penderitaan yang sangat hebat. Dia tidak ingin diam sesaat, bahkan di sela-sela Hamidah ingin tertidur, dia masih teringat akan penderitaan Surti. "Assalamualaikum," ucap Hamidah. Tak ada jawaban dalam sewaktu pintu terbuka. Ruangan kamar sangat gelap, lembab, dan ada satu bebauan yang sangat mengganggu indera penciumannya. Bau pesing air kencing tercium tajam di kamar itu. Hamidah menutupi hidungnya dengan kain panjang dari hijabnya. Tangannya merogoh kocek celana. Dia seakan mengeluarkan sebuah jimat untuk menangkal hal-hal yang menjadi serangan kejut dari Surti. Sebuah tasbih dari Kauka
telah digenggam kuat oleh Hamidah di tangan kanannya. Mulutnya bergerak-gerak seolah sedang membaca doa-doa pelindung. Matanya tertuju ke segala arah. Anehnya dia tidak menemukan sosok Surti yang berada di kamar. "Surti, Surti," ucap Hamidah. Terkejut dengan suara riuh berisik di bagian pojok kamar, ia mendekat lebih dekat ke arah pojok kamar itu, sambil di tangannya memilin-milin tasbih. "Surti?" "Ah." Hamidah melihat dengan jelas mulut Surti yang sedang menggigiti tangannya sendiri hingga berdarah. Hamidah segera menghentikan perlakuan Surti, hingga ia berteriak ketakutan memanggil nama kakaknya. "Mbak, Mbak, Surti Mbak!" teriak Hamidah. Ibu Rokaya dan Pak Surman bergegas masuk ke kamar Surti. Mereka berdua tersentak saat melihat Surti sedang menggigiti tangannya sendiri hingga terluka parah. Ditariknya tangan Surti oleh Pak Surman. Bekas gigitan itu meninggalkan jejak. Ibu Rokaya sejenak keluar kamar untuk mengambil sebuah tali dengan tujuan mengikat kedua tangan Surti. Dengan langkah yang terburu-buru, ia kembali masuk ke kamar sambil membawa sebuah tali. "Hamidah, bantu mbak buat ngikat kedua tangannya Surti," ucap Ibu Rokaya. Tapi mbak, kasihan Surti." "Lebih baik kasihan, tapi kalau dia terluka seperti ini, mbak nggak tega liatnya." Air mata Ibu Rokaya menahan tertetes. Bentuk kepeduliannya mengharuskan melakukan itu untuk kebaikan anaknya. Pak Surman membantu menahan Surti agar tidak melakukan penyerangan kepada kedua wanita itu. Setelah berhasil diikat, Surti didiamkan sejenak. Kendalinya sudah kembali normal. Surti tidak melakukan aktivitas yang membahayakan. Hamidah dan Bu Rokaya saling memeluk satu sama lain tatkala mendapati Surti tersiksa seperti ini. "Kita harus pergi ke Pak Hanif, Mbak," ucap Hamidah. "Ya, benar. Surti harus disembuhkan," jelas Ibu Rokaya. "Bu, Surti nggak gila, Bu. Surti masih waras." Tiba-tiba Surti berucap seperti itu. "Surti, anakku." Kalimat balasan dari Ibu Rokaya ditanggapi oleh Surti yang kembali mendongakkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Baru saja tangan Ibu Rokaya ingin mendekat, tiba-tiba tatapan mata Surti kembali berubah. Tatapannya seperti orang yang sedang dirasuki, sangat tajam dan tertuju kepada satu objek yang ingin dia serang. Mulut Surti langsung bergerak dan hampir menggigit tangan Ibu Rokaya. Beruntungnya Pak Surman menahan kepala Surti hingga bagian kepala Surti terdorong di bawah, menyentuh lantai. "Pak, jangan kasar-kasar sama Surti. Kasihan dia," teriak Ibu Rokaya. "Dia itu bukan Surti, Bu. Surti itu dirasuki," ucap Pak Surman. Oh, kayak di Smackdown gitu ya Surti. Hamidah bergegas keluar dari kamar. Dia berniat untuk memanggil Pak Hanif, salah seorang ustadz di kampung Surti yang sering kali berurusan dengan hal-hal goib. Langkah kakinya mulai dipercepat. Hamidah tidak ingin ada kejadian mengerikan lagi yang dilakukan oleh Surti. Setibanya di tempat Pak Hanif, Hamidah langsung mengetuk pintu. Dari dalam pintu keluar seorang pria mengenakan sarung dan kaos oblong berwarna putih. Hamidah langsung menundukkan kepalanya dan mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mengganggu." "Waalaikumsalam. Ada apa Hamidah?" "Surti Pak Ustadz. Sepertinya dia terkena santet." "Santet?" "Iya Ustadz. Surti keponakan saya.
Dia sering ngamuk-ngamuk gak jelas. Seringkali mulutnya menggigiti tangannya sendiri. Sudah kami bawa ke psikiater dan diberi obat penenang. Tapi saya yakin Surti masih sehat secara fisik. Dia juga tidak memiliki trauma apapun, jelas Hamidah. Apakah ada salah seorang yang pernah ditemui Surti atau menemui Surti beberapa hari sebelum kejadian? Tanya Pak Hanif. Hamidah mencoba mengingat-ingat kejadian beberapa hari yang lalu sebelum Surti menjadi tak waras. Dia bahkan memegang kepalanya untuk membantu mengingat-ingat momen beberapa hari yang lalu. Hingga akhirnya ingatan Hamidah tertuju kepada salah seorang pria bernama Roy. "Ah, saya ingat Pak Ustadz. Beberapa hari yang lalu dia menolak seorang pria di tempat kerja. Ya memang saya akui penolakannya itu kasar, kurang baik. Tapi Surti juga merasa risih karena ulah pria yang menyukai Surti udah kelewatan batas," jelas Hamidah. "Siapa pria itu?" "Namanya Roy Pak Ustadz." "Satu pekerjaan dengan Surti?" "Iya benar." Pak Hanif kemudian beranjak bangkit. Ia meminta kepada Hamidah untuk menunggu sejenak. Hamidah hanya mengangguk paham. Dia menunggu sembari menatap sekeliling rumah Pak Hanif yang dikelilingi pepohonan lebat. Tak berselang lama, keluarlah Hanif, maksudnya Pak Hanif ya, dengan mengenakan sarung dan baju koko putih yang sudah sedikit luntur. Pak Hanif seperti telah melihat penggambaran dari seorang pria bernama Roy itu yang disebutkan oleh Hamidah. "Ayo kita berangkat, mumpung belum terlambat." Pak Hanif memimpin jalan lebih depan. Hamidah berada di belakangnya. Mereka berdua mempercepat langkahnya untuk segera membantu Surti. Setibanya di rumah Surti, Pak Hanif langsung disambut oleh Pak Saurman dan Bu Rokaya. Keduanya nampak kelelahan menahan amukan Surti. "Di mana Surti?" "Kamar Pak Ustadz." Langkah tegap Pak Hanif mulai mendekat ke kamar Surti. Akan tetapi, dia merasakan bahwa ada hawa yang tidak biasa dari dalam kamar. Ia kemudian meminta kepada Hamidah untuk memasak air hangat. "Kamu masak air hangat ya?" "Siap Pak Ustadz." Ibu Rokaya dan Pak Surman langsung mendekati Pak Hanif. "Pak Ustadz, apa Surti bisa diselamatkan?" "Hamidah sudah cerita semuanya. Anakmu ini terkena santet. Jenisnya santet Khodam. Santet ini bertujuan merasuki wadah korbannya dan menakuti orang-orang rumah." Di sela-sela obrolan itu, Hamidah datang membawa air hangat yang ia wadahi dengan baskom. "Letakkan di dekat pintu." Hamidah mengikuti perintah Ustadz Hanif. Sebelum memulai proses pengeluaran sosok yang mendiami tubuh Surti, Ustadz Hanif meminta kepada Ibu Rokaya untuk mengambil beberapa helai rambut Surti. Rambut itu nantinya diletakkan di dalam baskom berisi air hangat. Dan proses pengeluaran pun dimulai. Ibu Rokaya mengambil beberapa helai rambut dan meletakkan ke dalam baskom. Pak Hanif langsung membacakan beberapa ayat suci Al-Quran untuk mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh Surti. Awalnya, sosok yang merasuki tubuh Surti itu memberontak, melawan. Setelah Pak Hanif memerintahkan Ibu Rokaya untuk menyiram air hangat yang sudah mendingin itu ke tubuh Surti, sontak saja sosok itu seperti orang kepanasan. "Buka ikatan talinya, biarkan terbuka saja." Pak Surman membuka ikatan tali dan membiarkan Surti menggeliat
seperti orang yang kepanasan. Namun tidak lama kemudian Pak Hanif segera berlari ke arah depan rumah. "Ambilkan aku cangkul, cepat!" teriak Ustadz Hanif. Pak Surman selaku kepala keluarga yang siap siaga mengambilkan cangkul untuk Ustadz Hanif. Tangan Ustadz Hanif menerima dengan cepat cangkul itu. Lalu ia bergegas menggali tanah yang dirasa sebagai tempat penyimpanan buhul. Lihat ini ulah manusia yang bersekutu dengan setan. Isi dari buhul tersebut adalah tulang belulang, rambut, dan juga beberapa jarum yang berkarat. Ustadz Hanif berencana membakar buhul itu. Pak Surman menyiapkan perapian untuk membakar buhul yang menjadi jembatan santet karena tersiksanya Surti. Kobaran api yang menyala berwarna merah pekat kini terkontaminasi dengan dibakarnya buhul itu. Api mendadak padam, mengeluarkan asap hitam yang menciptakan bebauan yang busuk. Lalu dari dalam rumah suara teriakan Surti terdengar jelas. Pak Hanif langsung berlari ke dalam kamar. Dia melihat Surti merasakan kesakitan seperti orang yang terkena senep atau tusukan. Ibu Rokaya dan Hamidah pun mulai panik. Akan tetapi atas saran dari Pak Hanif, dia meminta untuk bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan sisa-sisa energi negatif yang masih menyiksanya. Terlepas dari itu semua, akhirnya Surti kembali tenang. Ustadz Hanif berhasil mengeluarkan sosok kiriman lewat santet khodam itu. Atas hal ini Pak Hanif meminta kepada kedua orang tua Surti untuk bergegas membawa Surti ke rumah sakit agar luka-lukanya bisa disembuhkan dengan cepat. 2 minggu kemudian, Surti berhasil keluar dari rumah sakit. Selain fisiknya yang harus dibenahi, mental dan pikiran Surti juga wajib disembuhkan. Berkat bantuan Ustadz Hanif dan yang lainnya, Surti berhasil terbebas dari santet khodam yang mengikatnya. Akan tetapi berita mengejutkan didapatkan oleh Hamidah tatkala dirinya mendengar bahwa Roy menjadi gila. Ia mendapatkan laporan ini dari orang-orang yang ada di tempatnya bekerja bahwa Roy menjadi tidak waras sewaktu dirinya pulang dari sebuah gubuk tua yang berada di ujung desa. Bisa dipastikan Ray mendapatkan ulah dari akibat perlakuannya sendiri. Tamat. Oke, itulah kisah singkat dari tweetnya Mas Restu Wiraatmaja ya, Buhul Rikmo. Saya nggak paham ya, tapi kalau di tempat saya ya namanya santet gitu aja sih. Beda ya santet sama pelet. Kalau pelet itu kan bikin orang itu yang nggak suka sama kita jadi suka sama kita. Tapi kalau santet kan menyakiti sifatnya. Ya sebenarnya dalam cerita ini sama-sama salah sih ya. Mungkin si Surtinya ini nolaknya itu kayak kasar. Jadi si Roy ini nggak terima gitu loh. Kan merasa harga dirinya diinjak-injak ya. Kan seorang laki-laki juga gitu. Dia udah ngasih effort yang lebih untuk mendapatkan Surti, tapi ternyata Surtinya menolak. Ya sebenarnya penolakan itu nggak apa-apa sih. Cuman mungkin Surti ini nolaknya secara kasar. Jadi mengakibatkan si Roy ini dendam gitu. Ya jadi bagi kalian mungkin yang masih sekolah atau bekerja, kalau ada orang yang menyukai kalian tapi kalian gak srek atau ya gak suka, itu ya ditolak pelan-pelan aja lah. Tapi mungkin si Surti ini risihnya karena si Roy ini kan dalam cerita ini kan terlihat apa ya,
nafsu banget gitu dapetin Surti. Kayak bener-bener apa ya, ngejar terus itu. Ya namanya perempuan ya pasti risih dong ya. Ya nggak tahu juga ya. Ya banyak lah cerita seperti itu banyak sekali terjadi sebenarnya. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Si Roy juga salah. Ya kalau Surti nggak suka ya mbok ya cari yang lain gitu kan ya. Ya udahlah jangan diganggu gitu kan. Masa kita mengganggu orang yang kita suka kan nggak enak. Kayak apa ya, kesannya itu kayak kita sendiri yang nggak punya harga diri. Maksudnya si Roy ini gitu. Udah dibilang nggak suka, udah ngasih tanda-tanda kode, nggak suka ini, tapi masih diterusin. Ya salahnya Roy juga gitu. Oke, mungkin itu saja kisah untuk hari ini. Semoga kalian mendapatkan pelajaran dalam kisah ini ya. Dan semoga tidak terjadi dalam kehidupan kalian. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.